Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke bangunan dan fasilitas ya. Oke, sebelum masuk saya akan buat nanti aja, nanti video terpisah. Yang pertama mungkin overview semuanya aja. Nah, kita masuk ke sini dulu. Oke, bangunan dan fasilitas sub sterile product processing. Ya, nah teman-teman harus tahu bahwa ada dua macam produk farmasi yang biasa kita produksi, yaitu yang pertama steril dan yang kedua non steril ya, seperti itu. Nah, steril ini untuk nanti apa, ada tetes mata, ada injeksi dan kawan-kawan ya. Kemudian yang non steril biasanya non steril yang solid, non solid, dan ada perbedaan juga, ada yang beta lactam, cefalosporin, yang ini yang obat biasa. Nah, masing-masing dari produk ini proses produksinya dipersyaratkan sendiri-sendiri, karena nanti akan ada sertifikasi fasilitas sendiri-sendiri untuk solid, non solid, untuk sediaan beta lactam, cefalosporin dan sebagainya, dan kemudian ada sertifikasi untuk produk-produk steril. Nah, yang melalui proses ini ya, kita ngajukan ke Badan POM, kemudian nanti di assessment, kalau boleh kita lakukan maka kita dapatkan izin untuk pembuatan produk steril contohnya. Nah, untuk memenuhi mutu tadi dan mendapatkan sertifikat kita bisa memproduksi, maka kita harus perhatikan salah satunya bangunan dan fasilitas, yang hal ini sangat sulit, bukan sulit, nggak sangat sulit sih, tapi sangat mahal investasinya di produk-produk yang steril ya, karena bangunannya itu khusus dan fasilitasnya itu lebih rigid jauh seperti itu. Nah, untuk bangunan dan fasilitas yang ada di produk steril, maka ada 4 macam kelas yang kita ketahui, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian untuk non steril ada E, F. Ya, sebetulnya D dan E ini yang saya tahu itu sama saja ya, karena E itu sama untuk non steril ini ya, kelas E untuk pengolahan produk non steril, A, B, C, D itu untuk produk steril. Tetapi kalau kita lihat di persyaratan nanti syarat ini itu sama dengan kelas D di produk steril. Oke ya, jadi kita tahu dulu ada 4 macam kelas di produk steril dan ada yang non steril. Nah, kita masuk ke perbedaan kelasnya ya. Ini nanti teman-teman bisa baca kelas A, kelas B, kelas C, dan D. Intinya adalah kelas A Intinya adalah kelas A adalah untuk kegiatan yang berisiko tinggi. Biasanya ini hanya dilakukan untuk proses filling. Maksudnya proses filling ini biasanya untuk aseptis itu ada di kelas A, dan kayak seperti untuk processing ampul dan sebagainya ini ya, zona pengisian, tutup karet ampul fil terbuka, zona pengisian yang terbuka, kemudian penyambungan secara septik itu di kelas A, dan kelas A ini nanti beda sendiri spesifikasinya dibandingkan dengan B dan C dan D ya. Kemudian selanjutnya, nah ini nanti ada persyaratan khusus yang ini ya. Ini untuk kelas A paling rigid. Kemudian kelas B itu untuk latar belakangnya, latar belakang dari kelas A. Nah, C dan D untuk risiko yang lebih rendah. Nah, latar belakang itu maksudnya gimana, nanti kita bahas di belakang ya, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa untuk metode sterilisasi ada metode produksi produk steril ada 2 macam. Yang pertama sterilisasi akhir, yang kedua aseptis ya. Nah,
ketika bicara mengenai dua hal ini, maka yang paling harus diperhatikan adalah kalau aseptis, teman-teman tahu bahwa perbedaannya ketika kita produksi ya, kan produksi ada bahan awal, bahan kemas ya, kemudian eksipien lain ya, eksipien bahan aktif dan sebagainya ya. Kemudian yang ini keseluruhannya itu nanti harus kita sterilisasi dulu masing-masing, sterilisasi dengan metode sterilisasi yang sesuai untuk masing-masing bahan ya. Nah, kemudian baru kita tambahkan semuanya. Nah, inilah yang kita sebut dengan proses filling, yang kita tambahkan bahan aktif, kemudian dimasukkan dalam bahan kemas, di-sealing dan sebagainya pas proses filling, sehingga nanti kita dapatkan produk akhir, produk steril yang tidak melewati proses sterilisasi akhir atau pemanasan ya, seperti itu, karena kita nyampur dari bahan-bahan yang sudah steril dulu Nah, kemudian untuk yang sterilisasi akhir, maka kita boleh campurkan bahan baku, bahan kemas ya, kemasan ya, kemudian eksipien dan sebagainya. Itu nanti kita campur, kemudian jadi satu campuran kan, mix. Kemudian baru kita sterilisasi. Biasanya sterilisasi akhir itu menggunakan pemanasan sehingga dicapailah produk yang steril. Nah, pertanyaan pertama, mana yang lebih susah? Jawabannya adalah yang aseptis. Dan yang kedua, mana yang lebih mahal? Jawabannya adalah yang aseptis. Ya, jadi untuk proses produksi dengan metode aseptis ini itu akan dilakukan oleh industri jika dan hanya jika kalau produk yang akan kita buat itu sangat menguntungkan atau bernilai tinggi, karena biaya mahal dan caranya sangat susah. Kecuali kalau sudah jalan itu sudah beda ya, tapi kalau kita mulai dari awal itu investasi yang kita keluarkan itu luar biasa mahal. Maka metode yang paling disukai oleh industri itu sebetulnya adalah metode sterilisasi akhir, tapi sterilisasi air itu tidak bisa digunakan untuk semua macam kondisi dan karakteristik dari obat-obat yang kita akan produksi, seperti itu. Sehingga mau tidak mau kita harus tetap lakukan produksi secara aseptis, walaupun kita harus perhatikan tingkat urgensinya. Kalau kita cuma coba-coba, industri itu nggak akan mau bikin sarana produk aseptis, seperti itu ya. Oke, baik nih ya, yang membedakan sterilisasi akhir dan aseptis ya, karena risiko aseptis itu di akhir ini secara umum sudah tidak akan terjadi proses sterilisasi lagi, maka di proses filling inilah yang harus kita betul-betul jaga, karena ini merupakan titik kritis checkpoint. Nah, yaitu biasanya prosesnya dilakukan, kita fokus ini aja, yang ini nanti teman-teman bisa baca. Ini biasanya yang lebih membedakan adalah proses fillingnya, yaitu harus dilakukan dalam kelas A dalam lingkungan B. Terus untuk yang sterilisasi air boleh kita lakukan ya, untuk secara umum. Untuk yang kegiatan yang sangat berisiko itu resiko nanti asesmen pas kita ini ya, R&D dan sebagainya, kita lakukan tetap di ruang kelas A, tapi latar belakangnya kelas C ya, untuk sterilisasi akhir. Bahkan pada sebagian produk yang sudah jelas produk itu aman, persyaratannya malah kita boleh lakukan fillingnya di kelas C, karena nanti akan disterilisasi akhir. Tapi kebanyakan industri tetap melakukan di dalam ruang A karena untuk menjaga kualitas ya. Mungkin teman-teman yang dapat PKPA steril mungkin bisa sambil sharing ke teman-teman yang lain ya, bahwa
ruangan produk steril tuh cukup bertingkat-tingkat ya, nggak mudah untuk mencapai ruang produk steril seperti itu. Nah, kemudian untuk proses-proses pengisian tadi ya, pengisiannya ini yang sterilisasi air tadi betul di ruang kelas C. Kalau yang aseptis diisinya hanya di ruang kelas A, preparasinya baru di ruang kelas C boleh ya. Nah, latar belakang ini maksudnya seperti apa? Latar belakang itu gambarannya adalah seperti ini ya, teman-teman lihat ini ruang kelas A. Nah, operator ini berada di latar belakang. Nah, ini maksudnya latar belakang. B untuk proses secara aseptis atau C untuk sterilisasi akhir. Nah, nanti obatnya di mana? Obatnya di sini, di dalam ruang kelas A ini. Karena ruang kelas A ini dikhususkan karena ada valve yang harus ada di sini. Maka aliran udaranya harus berupa laminar airflow. Dan biasanya operator mengoperasikannya dari luar ya. Ini ruang latar belakang untuk operator kerja. Kemudian proses fillingnya ada di kelas A seperti ini ya. Nah, gambarannya seperti itu ya. Kemudian ini adalah lebih detailnya lagi, ini CPOP yang sedang masa revisi saya ambilkan ya. Nanti teman-teman bisa baca kegiatan-kegiatan untuk yang sterilisasi akhir lebih simpel ya. Kelas C itu bisa pengisian produk, dan kelas A bisa pengisian produk jika ada risiko di luar kebiasaan atau risiko-risiko yang terjadi pada saat produksi atau site tersebut memiliki masalah tertentu ya, seperti itu. Intinya adalah paling rendah kita boleh lakukan di kelas C proses fillingnya, karena nanti tetap akan dilakukan sterilisasi akhir ya. Cuma pada kenyataannya di lapangan itu banyak yang tetap pakai kelas A untuk fillingnya, karena mereka nggak mau. Saya mending hati-hati, saya punya kelas A saya bikin daripada nanti resiko cemaran ke depan malah biayanya lebih mahal seperti itu. Kemudian ini untuk yang aseptik ya. Ini contoh-contoh kegiatan yang teman-teman bisa lakukan di sini ya, bahwa intinya adalah di sini proses filling itu ada di kelas A ya. Nah, baru di kelas C dan latar belakang kelas B. Kemudian baru nanti penyiapan komponen yang nantinya akan disaring untuk sterilisasi dan sebagainya itu di kelas C. Pembersihan peralatan dan bla 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 yang lain itu baru di kelas D boleh. Tapi yang paling penting teman-teman harus tahu, kelas A dan kelas B ini wajib untuk proses aseptik ya. Nah, bagaimana kita melihat persyaratannya? Ini teman-teman bisa lihat di CPOP ya, yaitu ada dua kondisi persyaratan untuk ruang kelas A sampai D, yaitu kondisi non operasional dan kondisi operasional. Maka teman-teman harus pastikan dulu, nanti ada pertanyaan kondisi non operasional kelas A itu seperti apa ya. Non operasional beda dengan operasional, seperti itu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau kita buat suatu fasilitas produksi, pertama kita buat dulu S-build ya. S-build itu masih bentuknya kayak gini, nggak ada apa-apa kosongan, tapi sudah ada AHU-nya ya, exhaust, kemudian aliran udara, kemudian suhu dan sebagainya sudah ada di sini ya. Ini S-build baru dibikin. Kemudian selanjutnya apa cuma kotak kosong kayak gini aja? Enggak, tapi kita harus masukkan berbagai macam peralatan yang dibutuhkan di dalam ruangan tersebut. Maka disinilah kita dapatkan at rest. Sudah ada fasilitas produksinya, tapi at rest ya nggak dipakai ya. Kayak kamar kita kalau kita tinggal ya kayak gitu, at rest, nggak ada orangnya. Nah, kemudian in operation adalah ketika proses produksi sedang berlangsung. Nah, in operation itu yang operasional, at rest itu yang non operasional. Nah, memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda terkait dengan jumlah partikelnya. Ada dua macam, yang ukurannya relatif kecil dan ukurannya relatif besar ya. Satuannya di atas 0,5 mikrometer dan di atas 5 mikrometer
Nah, keduanya ini dibedakan. Ya, untuk non operasional dan operasional dari kelas A kita fokus itu sama persis. Makanya untuk mencapai persyaratan ini sangat susah, sehingga biasanya industri nggak mau operatornya masuk. Nah, maka konsekuensinya seperti ini. Operator mengendalikan dari luar supaya ruangan kelas A itu tetap terjaga persyaratannya. Ya, karena untuk menurunkan dari 352.000 contohnya ini ya ke 3.500 itu sangat susah ya. Karena kita harus buang exhaust, kemudian inhouse ini udara masukan dibuang sirkulasi terus selama berkali-kali baru dia dicapai, bisa sampai 30 siklus ya, sehingga sangat susah. Maka nggak maulah saya mau kelas A nggak usah ada operatornya, sehingga tetap dalam kondisi S at rest seperti itu ya. Kemudian kelas B ya, di sini adalah latar belakang B dan C, latar belakang dengan perbedaan yang luar biasa berbeda ya. Kalau yang B itu latar belakangnya at rest-nya 3520, yang ini ya kita fokus yang partikel kecil dulu. Kalau sedang operasional boleh sampai 352.000 atau 100 kali lipatnya ya. Nah, kemudian kalau yang C bahkan at rest-nya pun sudah boleh 352 dan ketika operasional 3.520.000. Maka dari sini teman-teman bisa lihat bahwa perbedaan B dan C ini sudah sangat jelas yang mana yang bisa kita gunakan untuk aseptik, proses aseptik dan sterilisasi akhir seperti itu. Kemudian ruang D ini tidak terlalu ditetapkan untuk operasionalnya, tapi non operasionalnya ya ini untuk produksi obat biasa yang kita jumpai itu ya. Seperti itu gambarannya ya. Kemudian teman-teman yang love itu maksudnya apa kalau yang sudah tahu, tapi kalau yang belum, love itu maksudnya kita punya aliran udara laminar. Kalau aliran udara itu terdiri atas dua macam, yaitu laminar dan yang kedua turbulen. Laminar itu arahnya seperti ini, lurus gitu. Kita ngasih air atau gas, maka lurus gitu. Dia tidak akan intinya dia smooth. Tapi kalau turbulen, maka kita alirannya adalah terkadang ada aliran udara dari sini, kemudian ada aliran udara lain dari sini, ada dia agak nyamping ke sini. Pokoknya intinya resultan dari seluruh aliran ini, maka alirannya bisa menjadi tidak beraturan. Oke, maka itulah yang disebut, nah ini yang turbulen yang ini ya. Kalau laminar itu sama. Nah, yang dipersyaratkan untuk laminar adalah yang kelas A, yaitu yang ini, laminar airflow. Kelas A wajib menggunakan LAV. Nah, kelas yang lain tidak, tetapi yang dipersyaratkan adalah lebih ke pertukaran udaranya. Yang membedakan antara kelas A dan kelas B sampai D adalah pertukaran udaranya dan jenis alirannya. A itu love, B dan C itu tidak love, bukan love tapi tetap aliran udaranya harus diperhatikan ya. Kemudian untuk efisiensi saringannya antara B, C dan D itu berbeda. Nah, disinilah perbedaannya dan juga suhunya ya. Oke, yaitu mungkin gambaran dari ruang produksi yang ada di proses produksi steril. Nah, kemudian sekarang teman-teman bayangkan kita sudah tahu nih ada ruang-ruang kelas A, B, C, D, terus make sense-nya di lapangan seperti apa? Ya, kalau teman-teman pernah dan sudah PKPA ya di industri atau dimanapun, maka kalau kita memiliki fasilitas produksi kan kita punya satu gedung seperti ini, gedung fasilitas produksi sediaan tetes mata dan ataupun apa. Nah, diharapkan ketika kita melakukan proses, maka ruang yang lebih bersih itu dilindungi oleh ruang bersih, dilindungi ruang yang kurang
bersih atau kebersihannya di bawahnya. Nah, artinya kalau kita buat personel itu masuk dari mana? Masuk dari kelas yang paling bawah dulu, kelas E contoh di sini ya. Kemudian personel harus masuk ke ruang yang spesifikannya kelas D. Ini ruang yang paling kurang bersih dibanding dengan yang lain. Nah, jalan atau dari sini ya, atau dari manapun, yang penting masuk ke ruang D. Kemudian baru masuk ke ruangan yang lebih bersih lagi melalui airlock dan melalui proses pergantian baju dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah nggak boleh A dan D dan C ini langsung berhubungan, tapi ada pemisah, ruang penyangga ya. Nah, dari D ini kemudian kita baru boleh masuk ke ruang C, kelas C. Nah, kelas C ini baru bagusnya dari C dulu baru masuk ke ruang kelas B, seperti itu ya. Nah, ini yang disebut dengan ruang yang bersih dilindungi oleh ruang yang spesifikasi kebersihannya di bawahnya. Nah, kenapa ada kelas B dan kelas C yang bersinggungan dengan kelas D langsung ya? Karena kita harus mengeluarkan produk kita setelah produksi, maka harus ada suatu mekanisme yang bisa mengeluarkan dari B ini langsung ke D ya, dari sini atau ke sini, atau dari C mungkin ke sini nanti, kemudian nanti sampai ke packing pengemasan sekundernya di kelas E. Nah, itu yang terjadi di industri ya. Gambarannya adalah seperti ini ya. Ya, baik itu mungkin untuk klasifikasi ruangan. Kemudian sekarang kita sudah punya ruangan, sudah tadi dipersyaratkan suhu, kelembaban, yang ini ya, suhu, kelembaban, kemudian aliran udara, berapa kali perputaran. Sekarang kita masuk ke parameter mikrobiologinya. Nah, parameter mikrobiologi yang umum dipersyaratkan di industri ada 4 macam, yaitu dengan 4 macam metode. Yang pertama sampel udaranya, yaitu udara yang ada di sini. Kemudian cawan papar, yaitu udara tetapi yang kita pakai cawan aja. Nah, nanti yang ini aja langsung ke sini. Nah, ini ya, sampel udara, sampel cawan papar, kemudian cawan kontak dan sarung tangan 5 jari. Nah, sampel udara maksudnya kita punya suatu alat yang dia ngambil udara dari fasilitas produksi. Nah, ini ditaruh ya di sini media, kita tutup, kemudian nanti udara akan ditarik sehingga sampel udara ini nanti akan masuk ke media dan kita tumbuhkan. Nah, tumbuh tidak. Kalau tumbuh maka persyaratannya berapa? Untuk kelas A, B, C, D ya. Itu beda-beda. Kemudian cawan papar itu hanya kita taruh aja seperti ini di meja atau dimanapun, dia akan terpapar. Kalau udara kita paksa udara mengalir, kalau papar tuh ya udah udara ya natural aja dia lewat, dan kemudian nanti ada bakteri masuk dan sebagainya. Itu ada untuk cawan papar, maka persyaratannya harus lebih kecil lagi karena bukan udara yang dipaksakan tapi hanya dipaparkan saja ya, dibandingkan dengan udara tadi. Kemudian ada cawan kontak ya. Sekarang cawan papar ini kita balik, kita putar 180 derajat ya, sehingga medianya di bawah, kemudian kita kontakkan ke area kontak yang kita inginkan, biasanya di meja atau di tempat lain. Kemudian habis itu kita inkubasi sehingga kita dapatkan koloni yang tumbuh ada berapa. Dan yang keempat adalah sarung tangan 5 jari yang digunakan oleh operator. Dan ini persyaratannya teman-teman bisa ini ya, bisa diapalin juga bagus. Kemudian untuk mencapai persyaratan yang sesuai, maka industri itu biasanya punya batas-batas yang harus ada. Ini adalah batas terakhir yang harus dipenuhi. Maksimal 5, maksimal 25, maksimal 50. Ini adalah batas atas atau batas untuk bertindak ya. Atau pokoknya
intinya batas terakhir itu. Tetapi kalau kita kerja di industri dan di rumah sakit dan dimanapun, maka biasanya ada batas yang bukan batas terakhir ya, yaitu yang kita sebut dengan batas waspada. Ya, batas waspada itu merupakan suatu pada angka berapa di mana di bawah batas ini, di bawah batas terakhir ini kita menetapkan kita harus melakukan asesmen atau kita harus waspada supaya batas terakhir ini tidak dilampaui. Contohnya kalau kita ambil yang kelas D ya, batas atasnya adalah batas terakhirnya 50 ya, ini kalau sudah dicapai 50 ini atau lebih, maka ini sudah tidak memenuhi persyaratan sehingga kita harus bertindak. Tapi saya tetapkan batas, kalau saya nemu koloninya sampai 40 itu saya udah harus waspada ya. Maka industri punya dan rumah sakit dan lain-lain punya parameter ini, batas waspada dan batas bertindak. Nah, kalau sudah 40 maka kita harus waspada. Kita asesmen apa produksi yang kita lakukan kurang baik atau terdapat cemaran dan sebagainya, seperti itu ya. Oke. Nah ya mungkin itu materinya sudah selesai. Mungkin ini kita bahas terkait ini ya, kemarin ada pertanyaan. Oke, saya pisah aja deh. Oke, videonya saya pisah ya. Oke.